Say now. Kembali kita bertemu dalam channel Cerita Mebidang. Salam generasi Mebidang. Bersama saya Dadang Darmawan. Pada hari ini kita mengangkat satu topik yang menarik di tengah-tengah publik, baik di pentas nasional maupun di tingkat regional, bahkan di lokal, yaitu politik dinasti dan dinasti politik. Apa dan bagaimana sebetulnya di dalam konteks pilkada yang sedang kita helat hari ini. Ada banyak sekali pertanyaan yang muncul ke permukaan belakangan yang kita bahas berkali-kali di berbagai kesempatan, dan saya kira para pemirsa juga tidak ketinggalan, pasti punya pertanyaan tersendiri atau setidaknya bahkan mungkin punya kesimpulan tersendiri tentang politik dinasti ataupun dinasti politik. Kita paham bahwa pilkada hari ini tidak sepi dari isu-isu terkini, termasuk tentang politik dinasti ataupun dinasti politik. Pertama, saya ingin mengatakan dari semua catatan yang kami himpun hari ini, kita bisa memperoleh satu gambaran terkait dengan dinasti politik dan politik dinasti. Para teman-teman generasi Mebidang, dinasti politik pada prinsipnya, sebagaimana sering dibahas dan dijelaskan banyak para akademisi, baik secara lisan maupun secara tertulis, dinasti politik adalah satu sistem politik, yaitu sistem politik monarki, di mana kekuasaan di suatu negara ada di tangan raja atau kerajaan, yang selalu kita sebut dengan monarki atau kerajaan. Jadi itu adalah suatu sistem dinasti yang sah, sebagaimana yang merupakan pilihan dari suatu negara atau suatu bangsa terkait dengan sistem politik yang mereka anut. Karena itu di dalam dinasti politik atau dalam sistem politik monarki atau sistem politik kerajaan, praktek dinasti politik adalah praktek yang absah, praktek yang digunakan secara turun-temurun, dan tentu saja raja akan melahirkan anak atau keturunannya yang juga akan mengambil alih atau akan beregenerasi sebagai raja berikutnya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu di dalam dinasti politik, seorang ayah, seorang raja, seorang ayah tentu akan mempersiapkan anaknya, dan begitu seterusnya dari generasi satu ke generasi yang lain. Dalam konteks dinasti politik tidak ada persoalan, bahkan masyarakat mengelulukan raja. Pernahkah kita mengingat ada pepatah Melayu yang sangat terkenal, raja alim, raja disembah, raja lalim, raja disangka. Seorang raja di dalam dinasti politik boleh saja baik. Ada raja yang benar-benar menjadi panutan, menjadi simbol kemakmuran, menjadi simbol kekayaan, menjadi simbol kemasyhuran suatu negeri. Tapi pada periode yang lain, pada sisi yang lain, atau pada waktu yang lain, kerajaan bisa step down, raja diganti oleh raja yang lain, pemberontakan rakyat, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang selalu dikatakan sebagai dinasti politik, satu sistem politik monarki atau politik kerajaan yang terjadi di berbagai belahan di bumi kita ini. Dan itu sesuatu yang wajar dan semua diterima karena itu adalah suatu pilihan dari suatu bangsa atau suatu negara. Hari ini yang muncul adalah ternyata bukan dinasti politik. Karena apa? Karena sistem politik kita bukan sistem monarki, tapi sesungguhnya sistem politik kita adalah sistem
demokrasi. Kalau Plato maupun Aristoteles pernah menyinggung, kalau Plato menyinggung tentang kekuasaan atau sistem kekuasaan itu, dia membaginya pada sistem yang pada jumlah penguasa. Ada kekuasaan yang dilakukan oleh satu orang saja, dia sebut sebagai monarki. Tapi ada kekuasaan yang dijalankan beberapa orang, itu dia sebut dengan aristokrasi. Tapi ada juga kekuasaan yang dijalankan oleh banyak orang yang disebut dengan demokrasi. Oleh karena itu, hari ini kita ada di dalam sistem demokrasi. Dalam sejarahnya, sistem demokrasi tentu saja adalah satu sistem yang menggantikan sistem dinasti atau sistem monarki atau sistem kerajaan. Pertanyaan besar hari ini yang muncul adalah, ternyata di dalam sistem demokrasi muncullah yang kita sebut dengan politik dinasti. Jadi demokrasi sudah menggantikan sistem monarki, sudah menyingkirkan sistem kerajaan, kita masuk pada sistem demokrasi yang lahir dari rakyat. Namun ternyata hari ini muncul yang disebut dengan politik dinasti. Pertanyaannya, apa politik dinasti? Politik dinasti adalah politik yang dijalankan oleh seorang penguasa, seorang kepala daerah kalau di daerah, atau kalau di tingkat nasional seorang presiden. Jadi kalau di kepala daerah itu bisa seorang wali kota, bisa seorang bupati, bisa seorang gubernur, atau bisa seorang presiden di tingkat nasional, di mana mereka melaksanakan pergantian kekuasaan, di mana penggantinya adalah berasal dari kalangan keluarga mereka sendiri. Apakah itu anak, atau juga istri, atau kalau dia istri berarti suami. Kalau bukan anak, bisa juga menantu, bisa juga abang, bisa juga kakak, paman, dan seterusnya. Pendeknya, di dalam sistem demokrasi yang lahir dari rakyat, ternyata ada kepala daerah, ada penguasa daerah, ada penguasa nasional yang berupaya untuk membangun generasi kekuasaan melalui keluarganya. Itulah yang hari ini terjadi dan kita sebut sebagai politik dinasti. Karena itu, politik dinasti menjadi bahan perbincangan hari ini di banyak kalangan. Terlebih di Indonesia hari ini, politik dinasti semakin mendapat respon dari masyarakat ketika ada dua nama yang akhirnya selalu dikaitkan dengan Presiden Jokowi, yaitu munculnya anak presiden di Solo, Gibran, yang mencalonkan sebagai wali kota Solo. Begitu juga ada menantu presiden di Medan, Bobi Nasution, yang kemudian mencalonkan sebagai wali kota Medan hari ini. Sebelumnya kita sudah tahu praktek politik dinasti di berbagai kabupaten, kota, dan provinsi begitu menjamur dalam 5 tahun terakhir ini, dan sampai hari ini ditambah dengan ada 2 orang keluarga presiden, yaitu anak dan menantu yang juga sedang ikut dalam kontestasi pilkada, semakin menambah politik dinasti yang sedang hangat dibicarakan di berbagai kalangan hari ini. Pertanyaan besar kita adalah, kenapa ini bisa muncul politik dinasti? Sahabat dan generasi memidang, pertama, ada banyak orang mengatakan bahwa politik dinasti adalah suatu politik yang muncul ketika kaderisasi di dalam partai politik itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena kita tahu regenerasi adalah sesuatu yang sebetulnya digunakan oleh partai politik untuk membangun sistem demokrasi. Saya ingin mengatakan bahwa sistem demokrasi sebetulnya sangat bergantung pada partai politik.
Karena partai politik adalah peserta di dalam setiap penyelenggaraan pemilihan atau pemilu. Pendeknya, kalau partai politik kita berjalan dengan baik, maka demokrasi akan baik. Tapi sebaliknya, kalau partai politik tidak berjalan dengan baik, dalam pengertian rekrutmen, regenerasi, kekuasaan, sistem, check and balance, dan seterusnya tidak berlangsung di tengah-tengah partai politik, maka demokrasi kita juga akan berlangsung secara tidak sehat. Karena itu banyak kalangan mengatakan faktor utama munculnya politik dinasti yang banyak sekarang menggejala di berbagai kabupaten kota dan provinsi di Indonesia adalah karena gagalnya partai politik dalam perkaderan. Setidaknya itu menjadi alasan yang dicatat oleh banyak pengamat maupun para akademisi hari ini. Artinya kalau partai politik berjalan, perkaderan partai politik berjalan sebagaimana mestinya, banyak kalangan yakin mestinya yang akan lahir adalah kader-kader partai politik. Namun fakta di lapangan tidak demikian, karena partai politik ternyata juga punya keterbatasan. Mereka juga tak menjalankan produk kaderisasi secara baik, secara sistematis, sehingga akhirnya banyak kader-kader dari luar yang muncul ke gelanggang politik kekuasaan kita hari ini. Yang kedua, tentu saja kita tahu sebab munculnya politik dinasti ini adalah ada upaya untuk melanjutkan kekuasaan dari penguasa-penguasa sebelumnya. Katakanlah seorang bupati, seorang wali kota, seorang gubernur menginginkan agar kekuasaan di daerah yang berlangsung ketika dia sudah menyelesaikan pekerjaan atau petahana sudah menyelesaikan waktunya, mereka ingin itu dilanjutkan oleh keluarga. Untuk apa? Tentu saja untuk mengamankan kekuasaan mereka, menyamankan dalam tanda petik kekuasaan mereka. Dan tentu saja kita tahu bahwa kekuasaan itu adalah upaya untuk menguasai sumber-sumber daya yang ada di daerah-daerah. Itu sebabnya banyak alasan yang bisa kita catat kenapa akhirnya politik dinasti itu muncul ke permukaan hari ini. Lantas pertanyaan kita kemudian muncul kembali, apa dampaknya? Saya ingin mengatakan bahwa politik dinasti tidak serta-merta sebagaimana persangkaan oleh banyak orang atau banyak kalangan akan melahirkan dampak buruk dalam proses pembangunan atau proses keberadaan suatu bangsa. Kita tidak serta-merta bisa menyimpulkan bahwa politik dinastilah sebagai sengkarut carut-marut dari suatu demokrasi yang berlangsung di suatu negara. Tapi yang ingin kita catat hari ini adalah politik dinasti juga bisa berdampak baik, bisa juga berdampak buruk. Kita tadi katakan bahwa sekalipun seorang penguasa, kepala daerah mempersiapkan anggota keluarganya, sebetulnya secara normatif tidak ada satupun pasal yang dilanggar dalam proses atau prosedur demokrasi yang sedang berlangsung. Karena itu sebetulnya politik dinasti adalah politik yang sah secara hukum, secara normatif. Itu jaminan konstitusi di mana seorang dengan cukup persyaratannya dia bisa memiliki hak untuk dipilih maupun untuk memilih. Karena itu anggota keluarga adalah bagian dari mereka yang memiliki hak baik untuk dipilih maupun untuk memilih. Karena itu menurut saya kita menyimpulkan bahwa tidak ada satu hal yang dilanggar di dalam politik dinasti. Dan dampaknya ternyata politik dinasti bisa berdampak baik, bisa juga berdampak buruk.
saya ingin mengatakan bahwa belum tentu seorang penguasa yang zalim, penguasa yang buruk, penindas, akan melahirkan serta-merta anggota keluarga yang menindas juga. Fakta-fakta di lapangan sangat banyak membuktikan bahwa tidak ada hubung kait antara ayah atau penguasa dengan anak, istri yang kemudian berkuasa sebelumnya. Jadi baik buruk dari kekuasaan itu bergantung sepenuhnya kepada siapa penguasa itu sendiri. Jadi itu tidak serta-merta bisa dihubung kaitkan. Sebagaimana kita sudah sering lihat dan saksikan, ada kepala daerah yang mendapat nilai yang baik, tapi kemudian begitu digantikan oleh keluarganya berakhir dengan buruk, dan sebaliknya buruk. Contoh kasus kita di Kota Medan, pilkada sudah 15 tahun berakhir dengan terpilihnya seorang koruptor, dan kepala daerah atau wali kota Medan 3 kali berturut-turut masuk bui atau masuk penjara, dan semua itu sama sekali tidak berkaitan dengan politik dinasti. Jadi mereka lahir bukan dari politik dinasti, tapi apa yang mereka praktekkan jelas sangat melukai dan menyengsarakan masyarakat di Kota Medan itu sendiri. Dan itu sekarang menjadi catatan besar. Kedua, saya ingin menyampaikan bahwa kita harus bisa melihat dengan jernih bahwa sebelumnya politik petahana, di mana petahana dituding di dalam pilkada menggunakan kekuatan birokrasi, itu juga selalu dikatakan menjadi sebab bagaimana demokrasi kita berlangsung tidak sehat. Banyak petahana yang korup, kemudian memanfaatkan jabatannya, memanfaatkan fasilitas, dan kemudian berakhir dengan kekuasaan yang katakanlah diskriminatif, tidak adil, dan membodohi masyarakat. Periode di mana banyak petahana memanfaatkan fasilitas negara, jabatan, berlangsung sampai hari ini. Itu sebabnya banyak yang meminta adanya netralitas birokrasi, penyelenggara yang netral, dan seterusnya. Pendeknya, kita hari ini punya masalah berlapis-lapis terkait dengan hasil dari pilkada yang kita helat atau yang kita selenggarakan pada hari ini. Ketiga, kalau kita lihat dampak yang akan muncul dari politik dinasti hari ini, sekali lagi sangat bergantung kepada si kepala daerah terpilih itu sendiri. Jadi saya ingin simpulkan dalam kesempatan hari ini adalah seandainya para penguasa, kepala daerah tidak mempersiapkan anggota keluarganya secara baik dalam hal mentalitas, sumber daya manusia, dan seterusnya, maka kita pastikan kecenderungan akan terpilihnya seorang yang tidak tepat, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di satu daerah akan besar sekali akan terjadi. Tapi sebaliknya, kalau memang ada persiapan-persiapan yang memadai dan seterusnya, tidak hanya pada politik dinasti, tapi bagi petahana pun kalau mereka tidak mempersiapkan dirinya, semua itu akan bisa berlangsung sangat buruk sekali. Artinya, kita ingin menyimpulkan bahwa baik buruknya politik dinasti sangat bergantung kepada individu atau calon kepala daerah yang berasal dari politik dinasti itu sendiri. Sebab itu kita melihat situasi ini agar jangan dipolitisasi. Kita tidak mau masyarakat semuanya terjebak masuk ke dalam ruang perdebatan dan percekcokan politik yang sangat dalam, sehingga kita melupakan substansi. Akhirnya saya ingin mengatakan bahwa lepas dari
pertarungan kontestasi di antara banyak calon kepala daerah itu sah-sah saja dalam konteks demokrasi. Namun hari ini yang penting adalah kita bisa memberi informasi yang berimbang kepada masyarakat. Masyarakat sebaiknya didorong untuk memilih calon yang kompeten, yang capable, yang dianggap bisa menyelesaikan berbagai masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat hari ini. Lepas apakah mereka itu berasal dari politik dinasti, atau berasal dari petahana, atau bahkan bukan kedua-duanya. Semua itu sangat berpotensi untuk menjadi penyelamat masyarakat, untuk menjadi kepala daerah yang diinginkan oleh masyarakat, atau bahkan sebaliknya, mereka juga berpotensi untuk menjadi kepala daerah yang menindas di tengah masyarakat. Karena itu hari ini adalah sangat penting bagi masyarakat untuk mengupas berbagai informasi, menggali begitu banyak informasi yang dibutuhkan untuk menelisik calon-calon kepala daerah yang ada hari ini. Dengan demikian, menurut saya politik dinasti tidak menjadi komoditi politik, tapi bisa kita sikapi secara positif, secara baik. Begitu juga politik petahana yang baik tentu saja petahana yang netral. Politik dinasti yang baik tentu saja adalah politik dinasti yang kredibel, yang menjual kualitas, bukan menjual kekuasaan dan seterusnya. Dan mereka yang bukan bagian keduanya juga sangat memungkinkan untuk tampil sebagai pimpinan di daerah-daerah pada kesempatan pilkada hari ini. Demikian pemirsa dalam channel Cerita Pembidang kita hari ini. Sampai ketemu dalam topik-topik yang lain. Saya sampaikan salam generasi Pembidang.